Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisha Medina selaku moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami tentang Konstitusi Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, kedua Firly Rahmatullah, ketiga Friska Simanulang, dan keempat Muhammad Kadafi. Pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya yang berjudul Politika, yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan atau eklesia. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam bahasa Latin yaitu Constitutio dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Hermann Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu 1. Konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. 2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. 3. Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan. 3. Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil government by law, not by man, yang artinya pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia. Pada permulaan abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme atau kekuasaan terbatas dan jaminan hak dasar warga negara mendapatkan perumusan secara yuridis. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang terdapat 3 macam undang-undang dasar dan 4 periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kedua,
periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950 yang terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Yang keempat, periode 5 Juni 1959 sampai dengan sekarang yang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 berlaku dalam waktu singkat, yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sejak 27 Desember diberlakukannya Undang-Undang Dasar baru disebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS pada tahun 1949. Konstitusi kedua yang berlaku di Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, disingkat KRIS atau UUD RIS. Dan UUD Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 tetap berlaku, tapi hanya di salah satu negara bagian RIS, yaitu Negara Republik Indonesia atau RI, yang beribu kota di Yogyakarta. Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 yaitu: 1. Bentuk negara adalah serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. 2. Sistem pemerintahan adalah parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri, pada saat itu adalah Muhammad Hatta. Konstitusi yang berlaku setelah UUD RIS adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara dimaksud sebagai pengganti dari UUD RIS 1949 setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Konstitusi inilah yang menyusun Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. Undang-Undang Dasar Serikat 1950 terdiri atas: 1. Mukadimah yang terdiri dari 4 ayat. 2. Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 164 pasal. 3. Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. 4. Sistem pemerintahan adalah parlementer menurut Undang-Undang Dasar Serikat 1950. 5. Adanya badan konstituanti yang akan menyusun Undang-Undang Dasar tetap sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Situasi ini kemudian memicu munculnya dekret yang isinya: 1. Menetapkan pembubaran konstituanti. 2. Menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Proses amandemen UUD 1945. Amandemen artinya perubahan, mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian, yaitu amandemen konstitusi dan pembaruan konstitusi. Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan mempengaruhi konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan semakin lengkap, menyesuaikan dengan tuntunan perkembangan dan kehidupan dan kenegaraan yang demokratis. Perubahan amandemen terjadi 4 kali, yaitu amandemen pertama yang terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999 yang disahkan pada 19 Oktober 1999. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan yang disahkan 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR yang disahkan 10 November 2001. Amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan PPR yang disahkan
10 Agustus 2002. Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Dengan cara amandemen ini, UUD 1945 yang asli masih tetap berlaku. Hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, naskah UUD 1945 kita terdiri atas naskah asli UUD 1945, naskah perubahan pertama UUD 1945, naskah perubahan kedua UUD 1945, naskah perubahan ketiga UUD 1945, dan naskah perubahan keempat UUD 1945. Dengan amandemen tersebut, maka Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah dan pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun, jumlah nomor pasal tetap yaitu 37 tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya setelah nomor pasal dalam kurung angkanya. Misalnya pasal 28, kemudian pasal 28A, pasal 28B, dan seterusnya. Saya rasa cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.